الحمد لله الحمد لله الذي وفقنا ومن شاء من عباده لأداء أفضل الطاعات واكتساب أكمل السعادات. أشهد أن لا إله إلا الله المتصف بالصفات الكمالات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل المخلوقات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صاحب الخوض والشفاعات، وعلى آله وأصحابه مصابيح الدلالات، صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليهم ما دامت الأرض والسماوات. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فإنه وصية الله للأولين والآخرين. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sadaqallahul azim. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan tasyakkur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang telah menciptakan kita dan menciptakan alam semesta untuk kebutuhan kita sebagai manusia. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui beliaulah Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, dan hanya kepada beliau kelak di hari kiamat nanti kita mengharapkan syafaatnya. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, di dalam setiap perjalanan pasti membutuhkan bekal. Perjalanan kita yang terpanjang tak berujung, perjalanan kita yang terjauh tak berkesudahan adalah perjalanan menuju kehidupan akhirat, kehidupan yang kekal abadi yang tidak pernah henti. Untuk itu marilah senantiasa kita berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bekal kehidupan kita yang kekal abadi tersebut. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, ibarat tamu bulan suci Ramadan tinggal beberapa langkah lagi berada di depan pintu kita, mengetuk pintu kita dan akan masuk ke dalam rumah kita. Kita sebagai tuan rumah, sahibul bait, biasanya kalau ada tamu pasti kita akan menyiapkan, menyambut dengan berbagai macam sambutan, dan kita menyediakan berbagai macam sebuah penghormatan, baik berupa hidangan, dan juga kita akan melayani dengan berkata yang baik dan sebagainya dan sebagainya. Demikian juga Ramadan akan datang kepada kita. Maka oleh karena itu bagi orang-orang yang beriman hendaknya menjadikan Ramadan sebagai momen untuk dia membangun akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Kenapa harus di bulan Ramadan? Tidak harus, di bulan lain juga boleh, bahkan bagus. Cuman di Ramadan ini biasanya girah kita akan lebih tinggi. Kenapa lebih tinggi? Karena di sini motivasi-motivasi yang Allah berikan kepada kita bertambah, berbeda dengan di bulan-bulan yang lain. Misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ja'akum." Ketika datang bulan Ramadan, Rasulullah
Sabda qad ja'akum syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan yang diberkahi. Apa itu berkah? Mubarak itu dari kata al-barakah. Berkah itu artinya adalah ziyadatul khair, bertambahnya nilai kebaikan suatu benda atau suatu perbuatan. Bendanya atau perbuatannya sama tapi nilainya berbeda, itu namanya berkah. Di bulan Ramadan, sholat atau ibadah sunnah kita diberkahkan oleh Allah, ditambahkan kebaikannya, pahalanya sama dengan pahala ibadah wajib. Berbuat kewajiban, melaksanakan amal kewajiban, kita akan dilipat gandakan oleh Allah sampai 70 kali, bahkan bisa sampai 1000 kali dalam masa 1000 bulan atau Lailatul Qadar. Makanya setelah Rasulullah SAW mengatakan syahrun mubarak, kata Rasulullah, iftaradallahu alaikum siyamah. Allah mewajibkan kepada kalian untuk puasa. Ini amal, membangun amal soleh, sebuah akhlak. Kemudian juga dikatakan fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalamnya ada malam yang kalau berbuat baik di situ, nilai kebaikannya itu sama dengan, bahkan sama dengan berbuat kebaikan yang sama selama 1000 bulan, bahkan lebih baik lagi. Maka Rasulullah kita mengatakan man hurima khairaha faqad hurima. Barang siapa yang di bulan Ramadan malam Lailatul Qadar dia terhalang dari berbuat baik. Ramadan kok enggak baca Quran, Ramadan kok enggak sholat tarawih, Ramadan kok tidak melakukan yang lain-lain, apalagi enggak puasa, maka sungguh orang itu terhalang dari amal kebaikan. Kalau orang di Ramadan jaga puasa, di luar Ramadan mana mungkin dia puasa. Kalau di bulan Ramadan aja nggak bisa hatam Quran sekali, rasanya sulit di luar Ramadan sebulan bisa hatam Quran. Kalau di Ramadan aja nggak bisa hatam. Kalau Ramadan aja, mohon maaf, masih agak pelit, sedekahnya kurang, apalagi di luar Ramadan. Ramadan adalah sebagai puncak spiritual seorang mukmin. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah beliau berfirman itu, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku sangatlah dekat. Dekat di sini adalah Allah tidak akan dekat dengan hambanya kalau hambanya tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak qarib dengan hambanya kalau seorang hamba tidak taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis qudsi dikatakan idza taqarraba ilayya 'abdi, itu apabila hambaku taqarrub mendekatkan diri kepadaku, taqarrabtu ilaihi, maka aku akan mendekatkan padanya. Kalau hambaku mendekatkan diri kepadaku 1 jengkal, maka aku akan mendekati hambaku 1 zira. Dan lain sebagainya, banyak macam riwayat hadis. Kata ahli tafsir, misalnya dalam kitab Safatut Tafasir dikatakan hadhil ayah mutakhallilah bi ayatis syar. Ayat ini posisinya di Quran itu menyelah-nyelah di antara ayat yang menjelaskan tentang puasa. 3 ayat sebelumnya menjelaskan tentang puasa. Setelah ayat ini ada 1 ayat lagi yang ayat 187 menjelaskan tentang puasa juga. Walaupun 1 ayat tapi setengah halaman, 7 baris setengah. Maka menunjukkan bahwasanya
di bulan Ramadan itu adalah sebuah kondisi bulan yang bagaimana paling nikmat, paling mudah seorang mukmin itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan Ramadan yang kita berusaha sekali sehari, 2 hari, 3 hari, selama sebulan, kalau kita sudah membiasakan, biasanya kita sudah biasakan puasa sebulan. Sebulan itu sudah cukup untuk melatih seseorang. Makanya menjadi berakhlak mulia. Karena akhlak itu, kata Imam Ibnu Miskawih mengatakan, yang namanya akhlak itu halun nafsi da'iyatun laha ila af'aliha min ghairi fikrin wala ru'yah. Akhlak itu apa? Akhlak itu adalah suatu sifat yang dia berada di dalam jiwa seseorang, yang dia sudah mendalam dalam jiwa seseorang, yang mendorong orang tersebut untuk melakukan berbagai macam sebuah perbuatan dengan tanpa dipikir-pikir dan tanpa dipertimbangkan. Itu namanya akhlak. Orang itu dinamakan berakhlak. Akhlaknya apa? Orang itu adalah dermawan. Setiap lihat orang yang butuh bantuan tanpa pikir-pikir langsung ngasih, itu dermawan. Tapi kalau ngasih tapi dipikir-pikir dulu, saya kasih enggak ya? Oh, saya kasih kan saya mau nyalek, kan saya mau ini, yang itu, ada pikir panjang, itu belum namanya. Nah, selama sebulan kita belajar terus menerus, belajar puasa beneran, tapi dalam rangka pembiasaan biasa. Kemudian kita pembiasaan membaca Al-Quran, seperti tadi setiap duhur ada pembiasaan tadarus. Maka terbiasa dalam sebulan itu kemudian membuat akhirnya terbiasa dalam kehidupan kita, dan suatu saat ketika hilang, maka kita akan ada yang merasa kurang dalam kehidupan kita, dalam spiritual kita. Banyak orang-orang yang pergi haji, kemudian dia menikmati ibadah di sana, tapi setelah di sini pulang dia masih terasa, tapi makin lama makin luntur. Dan itu adalah manusiawi. Demikian juga kita Ramadan, rajin, semangat semuanya. Tapi pasca Ramadan, nah ini bagaimana spirit untuk mempertahankan kesucian Ramadan ini adalah, kalau turun sih memang turun. Namanya kalau sudah di puncak gunung kan pasti turun, nggak mungkin di puncak terus. Tapi turunnya jangan sampai ke jurang. Turunnya yang landai, kita tetap ada peningkatan sedikit demi sedikit. Bacaan Al-Quran kita setelah Ramadan tetap ada. Puasa sunnah kita tetap kita adakan terus. Nah, supaya kita bisa seperti itu, tetap mempertahankan apa yang telah kita bangun di dalam Ramadan tersebut, maka yang pertama harus ada yang namanya keinginan dan tekad yang kuat di dalam diri kita masing-masing. Karena apa? Karena tekad yang kuat, keinginan yang kuat itu akan muncul, dan ini membuat kita menjadi orang yang kuat melakukan apa saja. Makanya Allah Subhanahu wa taala telah menjamin kita, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berusaha sekuat tenaga untuk berada di jalan kami, untuk berada untuk mempertahankan puasa wajib tetapi pertahankan dengan puasa sunnah setelah Ramadan, mempertahankan bacaan Al-Quran setelah Ramadan, berusaha kuat, ada keinginan, lanahdiyannahum subulana. Niscaya kami, Allah akan menunjukkan orang tersebut kepada jalan-jalan kami. Perlu diperhatikan, Allah berjanji tidak hanya nahdihim. Kalau nahdihim kami tunjukkan. Kalau Allah misalnya dalam surat tersebut nahdihim kami tunjukkan mereka, itu ada sudah kuat. Kenapa? Karena Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Tapi Allah menguatkan dengan
La itu menguatkan, namanya lamnya dari taukid. Kemudian biyannahum, nun tasdid juga dikuatkan, 2 kali taukid, penguatan. Maka kalau kita bersungguh-sungguh, ada kemauan yang kuat, tekad yang kuat, insya Allah setelah pasca Ramadan pasti ada asar dan pengaruh yang kita lakukan di Ramadan tetap kita pertahankan. Mayyadillah fala mudhillalah. Dan barang siapa yang ditunjukkan Allah, pasti dia tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Konklusinya adalah jika kita bersungguh-sungguh untuk mempertahankan amalan-amalan Ramadan setelah pasca Ramadan, maka kita tetap berada jalan yang telah kita lakukan dan kita tempuh pada Ramadan. Yang kedua, bahwasanya agar kita tetap berada dalam ibadah pasca Ramadan itu bagaimana? Adalah kita sering-sering berusaha berada di lingkungan yang soleh, yang baik. Kenapa? Karena teman kita, karena CS kental kita, lingkungan kita sehari-hari itu mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan. Bahkan dalam teori psikologi pun demikian. Dan Rasulullah pun berpesan kepada kita, al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum ila man yukhalil. Seseorang itu tergantung dengan kualitas agama teman baiknya, teman dekatnya, CS kentalnya, lingkungannya. Falyandur ahadukum, maka hendaknya seseorang itu memperhatikan ilaman yukhalil, kepada siapa dia berteman. Kalau dia bersahabat, berteman-temannya banyak yang baca Qur'annya berapa, ditanya, saya alhamdulillah walaupun gak Ramadan masih sebulan masih bisa khatam, ya kita terbawa ingin semangat itu. Kalau ya udah saya udah nggak pernah baca, ya kita menjadi semangatnya berbeda, berkurang. Begitulah kita supaya pasca Ramadan juga tetap kita bisa melestarikan dan mempertahankan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, semoga kita semua diberikan umur panjang, sehat walafiat di bulan Ramadan yang tinggal sebentar lagi, dan kita menjadi orang-orang yang bisa melayani Ramadan dengan sebaik-baiknya, dengan meningkatkan amal-amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita sudah dekat dengan Allah karena taqarrub kita, maka sebagaimana janji Allah, apabila kita berdoa maka akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in fa innahu yahdil muhtadin. Alhamdulillah alladzi khassa ba'd ibadihi bil-ta'ati wa ba'dahum bil-isyan wa an'ama 'alaina bi ni'matil islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah daimul ihsan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidu waladi adnan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin habibir rahman wa ala alihi wa ashabihi ulil bahjati wal irfan wa man tabi'ahum ila akhiriz zaman, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah bi an tamtathilu ma amarakum bihi wa an tajtanibu ma nahakum anhu mastata'tum. Ittaqullaha qad fazal muttaqun wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib
wa'lamu anna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi rasul ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina warhamhuma kama rabbayana shighara. وللجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك حسن عبادتك. اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء واحشرنا في زمرة المصطفى واحشرنا في زمرة المصطفى. اللهم انصرنا وانصر الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والظالمين الباغين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وانصر جيوش المسلمين والمجاهدين في فلسطين والمجاهدين في أي مكان. اللهم ارفع راية الإسلام فوق مسجد الأقصى. اللهم خرر الأرض المباركة. اللهم خرر الأرض المباركة. اللهم ارفع راية الإسلام وحكم دولة القرآن واجعلنا من جنود القرآن واجعلنا من جنود القرآن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله اتقوا الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.